Jadi, Presiden AFF yaitu Kiev Samet yang merupakan warga negara Kamboja, dia itu semacam kecewa ya, kecewa. Keputusan tepat malam ini. Yes. Mantap. Presiden AFF dan AFC sampai menangis. Mohon Indonesia jangan keluar. Keputusan tepat malam ini. Yes. Mantap. Presiden AFF dan AFC sampai menangis. Mohon Indonesia jangan keluar. Keputusan Indonesia untuk keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF tampaknya semakin bulat. Keputusan ini diambil setelah berbagai insiden yang mengecewakan selama keikutsertaan Indonesia dalam turnamen yang diadakan oleh AFF. Baru-baru ini terjadi lagi. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh masyarakat Indonesia terutama terkait dugaan kecurangan yang berulang kali terjadi menjadi pemicu utama langkah besar ini. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Beginilah respon Presiden AFF dan AFC. Kabar mengenai rencana Indonesia untuk keluar dari AFF memicu reaksi dari Presiden AFF Mayor Jenderal Samet dan Presiden Federasi Sepak Bola Asia AFC Salman bin Ibrahim Al-Khalifah dalam pernyataannya. Samet dengan penuh emosi memohon agar Indonesia tetap menjadi bagian dari AFF. Ia bahkan terlihat menitikkan air mata saat menyebut bahwa Indonesia adalah elemen penting dalam AFF. Tanpa Indonesia roh AFF akan hilang dan tensi pertandingan akan menurun drastis, ujar Samet. Senada dengan Samet, Salman bin Ibrahim Al-Khalifah juga menyampaikan keprihatinannya. Ia berjanji bahwa AFC akan mengambil tindakan tegas untuk memastikan keadilan dalam pertandingan di masa depan. Menurutnya, jika tuduhan kecurangan wasit terbukti benar, AFF akan dikenakan sanksi berat. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan kompetitif, ujar Salman. Kedua pemimpin ini berharap Indonesia mempertimbangkan kembali keputusannya untuk keluar dari AFF demi menjaga hubungan baik dalam sepak bola. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, untuk para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju Indonesia keluar dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF? Ayo teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas! Bravo Shin Tae-yong. Bravo PSSI. Ayo Garuda. Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Diketahui jika Indonesia dalam hal ini Ketum PSSI Erick Thohir memutuskan benar-benar keluar dari AFF, maka Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara tersebut diyakini akan mengalami kerugian yang sangat fatal. Di antaranya, 1. Penurunan pamor kompetisi. Indonesia adalah salah satu pasar terbesar AFF, dengan jumlah pendukung yang sangat antusias. Jika Indonesia hengkang, pamor AFF bisa menurun drastis dan tidak populer lagi. 2. Penurunan pendapatan. Hengkangnya Indonesia akan mengurangi pendapatan AFF dari hak siar, sponsor, dan jumlah penonton. Media Indonesia juga kemungkinan besar akan mengurangi perhatian terhadap turnamen AFF. Hal ini berpotensi Piala AFF bisa bangkrut dan tidak akan diselenggarakan lagi alias gulung tikar. 3. Dominasi tim tertentu di AFF. Tanpa Indonesia, persaingan di AFF akan lebih monoton dan didominasi oleh beberapa negara kuat seperti Thailand dan Vietnam. Hal ini berpotensi mengurangi daya tarik kompetisi. Keputusan untuk keluar dari AFF memang memberikan keuntungan, seperti fokus pada kompetisi resmi dan mengurangi risiko cedera pemain. Kabar tentang Indonesia keluar dari AFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, telah menjadi pembahasan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air minggu-minggu ini. Hal ini bermula dari kekecewaan atas beberapa isu di turnamen AFF. Seperti kita ketahui,
Timnas U22 Indonesia harus menerima kenyataan pahit tersingkir dari Piala AFF 2024 setelah kalah tipis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo. Kekalahan ini meninggalkan berbagai kontroversi, terutama mengenai keputusan wasit asal Jepang, Koji Takasaki, yang memberikan kartu merah kepada Muhammad Ferrari di menit ke-42. Keputusan tersebut dianggap merugikan Indonesia, mengingat Ferrari merupakan kapten sekaligus pemain kunci. Tidak hanya itu, pelanggaran terhadap Victor Dethan yang seharusnya berbuah penalti juga tidak digubris oleh wasit. Koji memang sempat berdiskusi dengan VAR, namun tidak mengambil langkah untuk memeriksa tayangan ulang. Hal ini berbeda dari prosedur standar yang biasanya dilakukan wasit ketika ada keraguan. Sesuai prosedur FIFA harusnya jika ada peninjauan dari VAR, seharusnya wasit utama yang ada di lapangan harus mengecek melalui layar monitor yang ada di pinggir lapangan. Bukan hanya Koji Takasaki, wasit Jepang lainnya, Hiroki Kasahara, juga mendapat kritik saat memimpin laga Indonesia melawan Laos. Gol penyama kedudukan Laos yang dianggap kontroversial karena bola sudah keluar lapangan tetap disahkan tanpa pemeriksaan VAR. Ini semua seperti sudah direncanakan oleh oknum mafia bola. Meskipun Piala AFF bukan target utama PSSI, tetapi ini merupakan sebuah gengsi Asia Tenggara. Mengingat Indonesia bukan tim lemah, kinerja dua wasit ini kembali memicu diskusi di kalangan pecinta sepak bola nasional tentang kelanjutan keikutsertaan Indonesia di AFF. Beberapa pengamat, termasuk Bung Ropan, menyatakan bahwa Indonesia kerap dirugikan dalam turnamen ini. Sebagian besar masyarakat menyarankan PSSI untuk mempertimbangkan keluar dari AFF dan lebih fokus pada kompetisi lain di bawah AFC, seperti Piala Asia. Evaluasi mendalam diperlukan untuk menentukan apakah bertahan di AFF masih memberikan manfaat bagi sepak bola Indonesia atau sebaiknya mengambil jeda sementara untuk strategi yang lebih matang. Meski begitu, keputusan akhir kini berada di tangan PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Masyarakat berharap ada langkah yang diambil demi kemajuan sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, motivasi untuk Timnas Indonesia. Garuda Muda, kalian bukan sekadar tim sepak bola, kalian adalah harapan jutaan rakyat Indonesia. Jangan biarkan apapun menghentikan langkah kalian. Ingatlah bahwa perjuangan tidak selalu dihargai dengan adil, tapi keyakinan dan kerja keras akan membawa kemenangan sejati. Tunjukkan bahwa kalian mampu terbang lebih tinggi, di luar batas-batas AFF. Fokuslah pada masa depan, jadilah kebanggaan bangsa, dan buktikan bahwa kalian adalah raksasa sejati Asia. Pesan untuk Shin Tae-yong. Coach Shin Tae-yong, kami percaya pada visi dan dedikasi Anda untuk memajukan sepak bola Indonesia. Teruslah membimbing timnas dengan semangat tanpa henti, karena kerja keras Anda adalah fondasi untuk masa depan sepak bola yang lebih gemilang di Indonesia. Ayo Garuda, terbang lebih tinggi dan buktikan bahwa kita pantas berada di puncak Asia dan dunia. Live sore hari. Catat jadwal lengkap Timnas Indonesia versus Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awas ketinggalan nonton. Timnas Indonesia terus berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kali ini, skuad Garuda akan menghadapi tantangan besar saat bertandang ke markas Australia dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 20 Maret 2024. Laga ini akan disiarkan langsung oleh RCTI, memberi kesempatan bagi seluruh penggemar sepak bola tanah air untuk menyaksikan perjuangan tim kebanggaan mereka. Misi besar Garuda. Setelah mengalami kegagalan di Piala AFF 2024, Timnas Indonesia kini fokus sepenuhnya pada kualifikasi Piala Dunia. Pelatih Shin Tae-yong memiliki misi besar untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh, bahkan mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Meski tantangan tidak mudah, optimisme tetap terjaga di kalangan pemain, pelatih, dan penggemar. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin dari 6 pertandingan. Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Artinya, jarak antara Indonesia dan Australia hanya terpaut 1 poin. Kemenangan dalam pertandingan ini bisa langsung menggeser posisi Australia dan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk finish di dua besar grup, yang menjadi syarat utama lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Namun, jika hasil tidak sesuai harapan,
Indonesia masih punya peluang melalui jalur peringkat ketiga atau keempat, yang akan membawa mereka ke babak keempat kualifikasi. Oleh karena itu, pertandingan melawan Australia ini menjadi sangat krusial untuk menjaga asa Garuda di kualifikasi ini. Tantangan di kandang lawan. Australia dikenal sebagai salah satu tim kuat di Asia, dengan sejarah panjang di kompetisi internasional. Bermain di kandang mereka tentu menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Meski begitu, skuad Garuda tidak gentar. Kunci kemenangan terletak pada strategi Shin Tae-yong yang cerdik, soliditas pertahanan, dan keberanian menyerang. Selain itu, dukungan moral dari penggemar di Indonesia juga menjadi kekuatan besar. Melalui siaran langsung di RCTI, masyarakat diharapkan memberikan doa dan dukungan penuh untuk para pemain yang akan berjuang di lapangan. Harapan dari Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong menyadari betul pentingnya pertandingan ini. Ia telah menyiapkan skuad terbaik dan strategi khusus untuk menghadapi Australia. Meski tekanan besar ada di pundaknya, pelatih asal Korea Selatan ini yakin dengan kemampuan timnya. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, tetapi kami akan memberikan yang terbaik untuk membawa pulang hasil positif, ujar Shin Tae-yong dalam wawancara terakhir. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia versus Australia. Hari, tanggal Kamis, 20 Maret 2024. Waktu pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dengan semangat juang tinggi dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, Timnas Garuda diharapkan mampu memberikan hasil terbaik dalam laga ini. Semua mata tertuju pada Sydney, tempat di mana sejarah bisa tercipta. Jangan lewatkan dan dukung perjuangan Timnas Indonesia. Perjuangan belum berakhir. Kemenangan melawan Australia bukan hanya soal poin, tetapi juga pembuktian bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Momen ini bisa menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, mengingat perjuangan panjang tim untuk kembali meraih prestasi di kancah internasional. Mari bersama-sama kita dukung Garuda agar terus terbang tinggi dan membawa kebanggaan bagi tanah air. Lebih lanjut, Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar dalam melanjutkan perjuangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Posisi saat ini di peringkat ketiga dengan selisih hanya 1 poin dari Australia memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk naik ke posisi kedua jika berhasil meraih kemenangan. Namun, tantangan bermain di kandang lawan, terutama melawan tim sekuat Australia, menjadi ujian berat. Dengan keunggulan fisik dan pengalaman pemain Australia, Timnas Indonesia perlu menampilkan permainan yang disiplin, fokus, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Performa di pertandingan ini sangat menentukan, tidak hanya dalam menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026, tetapi juga sebagai pembuktian kualitas sepak bola Indonesia di tingkat Asia. Strategi yang matang dari pelatih Shin Tae-yong, kerja sama tim yang solid, dan semangat juang para pemain menjadi faktor utama yang harus dioptimalkan. Hasil dari laga ini akan memberikan dampak besar pada perjalanan Timnas Indonesia di sisa kualifikasi. Dukungan penuh dari masyarakat tanah air sangat penting untuk memberikan motivasi tambahan bagi skuad Garuda dalam menghadapi pertandingan krusial ini. Perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah, dan setiap tantangan adalah peluang untuk membuktikan diri. Timnas Indonesia, kalian telah sampai di tahap ini bukan tanpa alasan. Kalian membawa harapan jutaan hati di tanah air. Pertandingan melawan Australia bukan hanya tentang skor atau poin, tetapi tentang keberanian untuk melawan rintangan dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi. Kalian bukan hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi untuk bangsa yang percaya pada kekuatan dan kemampuan kalian. Apapun hasilnya, kalian adalah kebanggaan kami. Tetaplah fokus, bermain dengan hati, dan ingatlah bahwa setiap langkah di lapangan adalah langkah menuju mimpi besar kita bersama. Garuda di dadamu adalah simbol dari semangat juang yang tidak pernah padam. Majulah tanpa ragu, lawan tanpa gentar, dan buktikan bahwa Garuda selalu terbang tinggi. Kami semua mendukung kalian, Timnas Indonesia. Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2024, Shin Tae-yong soroti absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyebut absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner sebagai salah satu penyebab kegagalan Timnas di Piala AFF 2024. Ia yakin, jika kedua pemain naturalisasi tersebut bisa bergabung, hasil yang diraih Garuda akan jauh lebih baik. Timnas Indonesia baru saja mengalami kekalahan 0-1 dari Filipina pada laga terakhir Grup B yang berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Kekalahan ini membuat skuad Garuda hanya mengumpulkan 4 poin dan finish di posisi ketiga klasemen akhir,
gagal melaju ke semifinal. Filipina, di sisi lain, memastikan tiket semifinal sebagai runner-up grup dengan 6 poin. Shin Tae-yong mengungkapkan kekecewaannya karena dua pemain andalannya tidak dapat memperkuat tim. Ia merasa kehadiran Hubner dan Jenner bisa memperkuat Garuda dan membantu bersaing hingga babak semifinal. Kalau mereka ada, kita pasti bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik di Piala AFF 2024, ujar Shin Tae-yong usai pertandingan. Alasan ketidakhadiran Hubner dan Jenner. Absennya Justin Hubner disebabkan oleh cedera gegar otak yang dialaminya saat membela Wolverhampton Wanderers U21 melawan Aston Villa U21 pada 14 Desember 2024 di Liga Inggris U21. Dalam pertandingan tersebut, Hubner bermain sebagai starter dan hampir tampil penuh, tetapi terpaksa keluar karena mengalami benturan keras. Melalui unggahan di media sosial, Hubner mengabarkan kondisinya. "Saya mungkin akan absen selama 4 minggu. Saya mengalami gegar otak dan perlu banyak istirahat. Saya akan kembali," tulisnya. Sementara itu, Ivar Jenner tidak dilepas oleh klubnya, Jong Utrecht, karena Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Hal ini memberikan hak kepada klub untuk menahan pemainnya dari membela tim nasional. Harapan yang kandas. Ketiadaan Hubner dan Jenner menjadi pukulan bagi skuad Garuda yang berambisi menorehkan prestasi di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong berharap ke depan ada solusi agar pemain-pemain penting bisa tampil penuh membela negara, terutama di turnamen-turnamen besar. Kegagalan ini kembali menjadi bahan evaluasi bagi timnas Indonesia. Dukungan penuh dan perbaikan di berbagai aspek menjadi kunci agar Garuda mampu terbang lebih tinggi di masa mendatang. Lebih lanjut, kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 merupakan momen yang mengecewakan sekaligus menjadi bahan refleksi penting. Absennya Justin Hubner dan Ivar Jenner menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar pada pemain naturalisasi. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan pemain lokal agar timnas memiliki kedalaman skuad yang lebih baik tanpa terlalu bergantung pada pemain dari luar. Masalah lain yang mencuat adalah posisi Piala AFF yang tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub-klub Eropa berhak menahan pemainnya. Ini menunjukkan pentingnya negosiasi yang lebih kuat untuk menjadikan turnamen ini lebih dihargai di kancah internasional. Jika hal ini sulit tercapai, mungkin saatnya fokus dialihkan untuk memperkuat kompetisi lokal sebagai fondasi pembentukan timnas yang lebih solid. Kekalahan dari Filipina juga menyoroti perlunya peningkatan dalam taktik, persiapan, dan mentalitas. Selain faktor absennya pemain kunci, hasil buruk ini bisa menjadi cerminan bahwa masih ada kelemahan dalam aspek strategi dan daya juang tim. Penting bagi semua pihak untuk mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk kinerja pelatih Shin Tae-yong, guna memastikan rencana jangka panjang timnas tetap berjalan sesuai arah. Meski kegagalan ini pahit, momen seperti ini bisa menjadi titik balik untuk berbenah. Diperlukan sinergi antara PSSI, pelatih, pemain, dan klub untuk membangun sistem sepak bola yang lebih profesional dan berkelanjutan. Harapan untuk melihat Garuda terbang tinggi tetap ada, asalkan komitmen untuk perbaikan diwujudkan secara konsisten. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Apa yang terjadi pada timnas Indonesia di Piala AFF 2024 harus dijadikan pelajaran berharga, bukan alasan untuk menyerah. Setiap kekalahan adalah kesempatan untuk belajar, memperbaiki diri, dan bangkit lebih kuat. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi tentang kerja keras, semangat, dan kebersamaan. Dukungan para pendukung tetap menjadi bahan bakar utama agar timnas terus maju. Tidak ada kemenangan besar tanpa perjuangan yang berat, dan setiap langkah ke depan, sekecil apapun, membawa kita lebih dekat ke tujuan. Tetaplah percaya bahwa mimpi melihat Garuda terbang tinggi di kancah internasional bukanlah hal yang mustahil. Dengan dedikasi, evaluasi, dan usaha bersama, Indonesia bisa menciptakan sejarah baru. Teruslah berlatih, belajar dari kesalahan, dan ingat bahwa perjalanan ini masih panjang. Masa depan yang cerah menanti mereka yang tidak berhenti berusaha. Garuda di dadamu, tetaplah terbang untuk Indonesia. Dua pemain timnas optimis antar Indonesia ke Piala Dunia 2026, lupakan ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia baru saja menutup lembaran ASEAN Cup 2024 dengan hasil mengecewakan. Skuad muda asuhan Shin Tae-yong gagal melaju ke semifinal setelah kalah dari Filipina dengan skor tipis 0-1 di laga terakhir grup B. Hasil ini membuat Indonesia hanya mampu finish di peringkat ketiga grup dengan koleksi 4 poin, di bawah Vietnam dan Filipina yang melaju ke babak berikutnya. Namun,
Harapan baru muncul saat tim Garuda kembali fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan Tom Haye, dua pemain kunci timnas, percaya diri bisa membawa Indonesia mencapai panggung terbesar sepak bola dunia. Kepercayaan diri Jai Itzes dan Tom Haye. Jai Itzes, kapten timnas Indonesia, mengungkapkan bahwa bermain di Piala Dunia adalah impian terbesarnya. Bermain di Piala Dunia bersama Indonesia adalah mimpi terbesar saya. Semua pemain harus bekerja keras untuk mewujudkan itu, ujarnya dalam wawancara yang dikutip dari kanal YouTube The Haye Way. Senada dengan Itzes, Tom Haye juga menyatakan optimismenya. Kami berada dalam posisi yang baik. Kesempatan ini sudah sangat dekat. Namun, mimpi ini tidak boleh mengganggu fokus kami. Kami harus tetap memberikan yang terbaik setiap kali bermain, kata Haye. Perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di grup C babak ketiga kualifikasi. Dengan raihan 6 poin, timnas Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara. Perjuangan masih panjang, dengan 4 laga tersisa, termasuk melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Meski demikian, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya melaju ke putaran keempat kualifikasi masih terbuka lebar. Dukungan dari para penggemar Garuda menjadi semangat tambahan bagi tim untuk memberikan penampilan terbaiknya. Kini, para pemain dituntut untuk melupakan kegagalan di ASEAN Cup 2024 dan memusatkan energi mereka pada target yang lebih besar, mencatat sejarah untuk Indonesia di Piala Dunia. Perjalanan berlanjut. Kekalahan memang menyakitkan, tetapi timnas Indonesia memiliki kesempatan besar untuk bangkit. Dengan kerja keras, determinasi, dan fokus, impian berlaga di Piala Dunia 2026 tidaklah mustahil. Mari kita dukung terus perjuangan tim Garuda di setiap langkahnya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan dua sisi yang menarik dari perjalanan timnas Indonesia. Di satu sisi, kegagalan di ASEAN Cup 2024 menunjukkan masih ada tantangan besar yang harus diatasi, terutama dalam hal konsistensi performa dan pengembangan mental bertanding pemain muda. Kekalahan dari Filipina di laga penentu, meski menyakitkan, memberikan pelajaran bahwa tekanan dalam kompetisi internasional membutuhkan ketangguhan ekstra. Namun, di sisi lain, optimisme dari Jai Itzes dan Tom Haye memberikan angin segar. Keyakinan mereka untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia 2026 adalah tanda bahwa para pemain memiliki ambisi besar dan rasa percaya diri yang kuat. Ini adalah fondasi penting yang bisa memotivasi tim untuk tampil lebih baik di masa depan. Fokus kini harus diarahkan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada peluang besar untuk mencetak sejarah. Tantangan melawan tim-tim kuat seperti Australia dan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi memang berat, tetapi jika tim mampu belajar dari kekalahan di ASEAN Cup, peluang tersebut bisa menjadi kenyataan. Dukungan dari penggemar juga memainkan peran krusial. Di saat seperti ini, energi positif dari supporter bisa menjadi dorongan mental yang besar bagi para pemain. Sebaliknya, kritik yang terlalu tajam justru bisa melemahkan semangat mereka. Secara keseluruhan, ini adalah saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kelemahan, dan terus bermimpi besar. Kegagalan di ASEAN Cup bukanlah akhir segalanya, melainkan awal dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Apa yang terjadi di ASEAN Cup 2024 mungkin mengecewakan. Tetapi inilah momen bagi timnas Indonesia untuk bangkit. Jangan biarkan satu kekalahan menghentikan langkah menuju mimpi besar, bermain di Piala Dunia 2026. Sejarah tidak dibuat oleh mereka yang berhenti ketika menghadapi tantangan, tetapi oleh mereka yang terus berjuang meski sulit. Setiap pertandingan adalah peluang untuk belajar, berkembang, dan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kepada para pemain, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Jutaan pendukung Garuda di seluruh Indonesia percaya dan mendukung kalian. Jadikan mimpi mereka sebagai motivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Bermainlah dengan hati, dengan tekad, dan dengan kebanggaan mengenakan merah putih. Untuk para supporter, dukungan kalian adalah kekuatan yang tak tergantikan. Teruslah percaya, teruslah bersorak, dan jadilah energi yang mendorong tim ini melangkah lebih jauh. Piala Dunia 2026 adalah tujuan besar, tetapi langkah-langkah kecil menuju ke sana dimulai dari sekarang. Fokus, kerja keras, dan kebersamaan akan membawa kita ke sana. Tetaplah bermimpi,
karena impian yang digenggam dengan keyakinan dan usaha akan menjadi kenyataan. Kita adalah Garuda, dan kita terbang untuk menang. Strategi baru Timnas Indonesia pasca Piala AFF 2024. Setelah tersingkir dari Piala AFF 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong membeberkan langkah strategis untuk agenda selanjutnya, termasuk persiapan menghadapi SEA Games 2024 dan Piala Asia U23 2026. Dalam pertandingan terakhir, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan, Solo. Laga tersebut semakin berat setelah Muhammad Ferrari diusir keluar lapangan pada menit ke-42, membuat Garuda hanya bermain dengan 10 pemain. Meski hasil ini mengecewakan, Shin Tae-yong menegaskan bahwa partisipasi Timnas di Piala AFF 2024 merupakan bagian dari proses regenerasi. Banyak pemain muda yang diberi kesempatan untuk tampil, termasuk Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya, yang diproyeksikan untuk ajang internasional lainnya. Proses regenerasi skuad Garuda. Menurut Shin, sebagian besar pemain di Piala AFF kali ini berasal dari liga lokal dan jarang memiliki pengalaman bertanding di tingkat internasional. Namun, ia yakin bahwa pengalaman ini akan menjadi bekal penting bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Skuad saat ini memang disiapkan untuk Piala Asia U23 dan SEA Games. Jadi, para penggemar tidak perlu khawatir meskipun hasil di Piala AFF belum maksimal, ujar Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyebutkan bahwa persiapan tim menghadapi Piala AFF tergolong singkat karena jadwal liga domestik yang padat. Hal ini membuat tim harus beradaptasi dengan waktu latihan yang terbatas. Dukungan dan kepercayaan supporter. Shin Tae-yong meminta para supporter untuk tetap percaya pada proses yang sedang dijalani Timnas. Ia yakin bahwa dengan kerja keras dan dukungan penuh, Timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang diimpikan, termasuk meraih gelar juara di masa mendatang. Saya dan Ketua Umum PSSI sudah berdiskusi tentang langkah besar untuk membawa Timnas ke level lebih tinggi. Mohon para penggemar tetap memberikan kepercayaan kepada pemain dan seluruh tim, katanya. Dengan agenda besar yang menanti, termasuk SEA Games 2024 dan Piala Asia U23, menarik untuk menantikan bagaimana Shin Tae-yong mengolah strategi untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Lebih lanjut, situasi yang dihadapi Timnas Indonesia setelah tersingkir dari Piala AFF 2024 mencerminkan tantangan dalam membangun tim baru. Fokus pada pemain muda adalah langkah positif untuk regenerasi, tetapi hasil buruk di turnamen besar seperti Piala AFF tentu mengecewakan, terutama bagi para penggemar. Memberi kesempatan kepada pemain muda menunjukkan keberanian, tetapi hal ini membawa risiko. Ketika hasil tidak sesuai harapan, kepercayaan diri pemain muda dapat terganggu, sementara tekanan dari publik dan media semakin besar. Persiapan yang minim akibat padatnya jadwal kompetisi domestik juga menjadi masalah. Waktu yang terbatas untuk latihan dan membangun kerja sama tim membuat performa di lapangan kurang maksimal. Situasi ini menyoroti perlunya koordinasi lebih baik antara PSSI dan Liga Domestik untuk mendukung agenda Timnas. Di sisi lain, ekspektasi tinggi dari supporter seringkali menjadi tekanan tambahan. Piala AFF dianggap sebagai kesempatan penting untuk menunjukkan kekuatan Timnas, sehingga kegagalan tampil baik sering memicu kritik. Namun, proses regenerasi memerlukan waktu, dan dukungan dari semua pihak menjadi kunci keberhasilan jangka panjang. Ke depan, penting bagi Timnas Indonesia untuk terus konsisten dengan program pembinaan pemain muda, sambil mencari keseimbangan antara hasil instan dan pembangunan jangka panjang. Hal ini tidak hanya akan memperkuat fondasi tim, tetapi juga membawa Timnas ke level yang lebih kompetitif di masa mendatang. Kegagalan di Piala AFF 2024 bukanlah akhir dari perjalanan Timnas Indonesia, melainkan awal dari proses menuju sesuatu yang lebih besar. Setiap langkah, termasuk yang penuh tantangan, adalah bagian penting dalam membangun tim yang tangguh dan kompetitif di masa depan. Ingatlah bahwa regenerasi membutuhkan waktu dan kesabaran. Pemain muda yang sekarang tengah diasah adalah aset besar bagi Indonesia. Mereka mendapatkan pengalaman berharga yang akan menjadi bekal untuk tampil lebih baik di ajang internasional mendatang seperti SEA Games dan Piala Asia U23. Kemenangan besar tidak diraih dengan mudah, tetapi dengan kerja keras, tekad, dan dukungan tanpa henti dari semua pihak, termasuk para penggemar. Yakinlah, mimpi untuk melihat Garuda terbang tinggi di pentas dunia bukanlah hal yang mustahil. Tetap percaya pada proses, terus belajar dari kekalahan, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama, kita bisa membawa Timnas Indonesia ke puncak kejayaan.
Garuda di dadamu adalah semangat juang yang harus terus hidup. Jadwal semifinal Piala AFF 2024. Vietnam versus Singapura, Indonesia harus puas jadi penonton. Semifinal Piala AFF 2024 akan segera dimulai dengan menghadirkan dua laga seru, Vietnam melawan Singapura dan Thailand menghadapi Filipina. Sayangnya, timnas Indonesia tidak berhasil melaju ke babak ini dan hanya menjadi penonton setelah tersingkir di fase grup. Duel pertama, Vietnam versus Singapura. Laga leg pertama semifinal akan dibuka oleh duel antara Singapura dan Vietnam pada Kamis, 26 Desember 2024, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Singapura yang menjadi tuan rumah harus bermain di Stadion Jalan Besar karena Stadion Nasional Singapura digunakan untuk acara konser pada waktu yang bersamaan. Duel kedua, Filipina versus Thailand. Keesokan harinya, Jumat, 27 Desember 2024, giliran Filipina yang akan menjamu Thailand di Rizal Memorial Stadium, Manila. Pertandingan ini juga dijadwalkan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Leg kedua semifinal. Untuk leg kedua, laga akan berlangsung pada 29 dan 30 Desember 2024. Vietnam akan menjadi tuan rumah bagi Singapura di Stadion Viet Tri, PHU To, Minggu, 29 Desember 2024. Sementara itu, Thailand akan meladeni Filipina di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Senin, 30 Desember 2024. Kedua pertandingan juga akan dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Indonesia tersingkir di fase grup. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi melangkah ke semifinal setelah kalah dari Filipina di laga terakhir grup B yang digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Dalam pertandingan tersebut, skuad Garuda kalah tipis dengan skor 0-1. Dengan hasil ini, Indonesia harus puas menyaksikan jalannya semifinal tanpa bisa turut berpartisipasi. Perjuangan untuk bangkit kini berlanjut ke agenda berikutnya, yakni persiapan kualifikasi Piala Dunia.